kucing liar itu ke rumah, dipelihara, kemana-mana ia bawa. Saat bertemu dengan Rasul, kucing itu nongol kepalanya, kemudian meong-meong. Diberilah nama oleh baginda Rasul, wa anta Abu Hurairah. Kamu itu adalah sebagai bapaknya kucing, kucing liar gitu. Jadi kalau Hurairah itu kucing liar. Nah, Abu Hurairah pada saat itu, kami siap ya Rasul menerima dan mengamalkan nasihat. Karena kata Imam Ghazali, memberi nasihat itu mudah. Yang paling susah adalah menerima nasihat. Makanya tanda orang yang mau menerima nasihat adalah tanda hatinya bersih, hatinya murni, jernih. Karena nasihat itu artinya nasoha, bersih, murni. Atau kalau dalam bahasa lisanul Arab, nasohar rajulu sauban. Nasihat itu adalah ada seorang laki-laki yang menjahit pakaiannya yang bolong. Sehingga nasihat itu berarti ada sesuatu yang bolong, harus dijahit, harus ditambah. Ketika orang ada yang bolong, kemudian tidak ada yang memberi nasihat, berarti sama dengan memberikan celah kepada lubang-lubang itu untuk semakin terjun kepada lubang yang salah tentunya. Maka itulah dalam Quran surah Al-Asr, wa tawashaw bil haq. Harus ada orang yang saling memberi nasihat. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihatnya. Yang pertama, kun wari'an, takun akbadan nas. Jadilah kamu orang yang wara'. Niscaya kamu akan menjadi ahli ibadah. Ternyata tanda ahli ibadah itu bukan dari segi jumlah banyaknya ibadah. Kita lihat juga dalam Quran surah Al-Mulk atau surah Tabarak yang sering Bapak Ibu baca. Minimal setiap akan tidur itu disunahkannya. Ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ bunyinya bukan ayyukum aksaru amala, bukan. Bukan Allah mencari siapa yang terbanyak amalannya, bukan. Tetapi ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik perbuatannya. Abdullah ibnu Mubarak pernah bertanya kepada Abu Ubaid, apa yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan terbaik itu? Lalu Abu Ubaid menjawab, amalan terbaik adalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas berarti murni, jernih, bersih. Jernih pikirannya, bersih hatinya. Ya, dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah. Di situ secara tekstual, malun wala banun, harta, anak-anak tidak memberi manfaat. Itu gambaran saja itu. Apa yang kita lakukan tidak akan memberikan manfaat. Kecuali saat kita menghadap kepada Allah, salah satunya sholat, puasa, zakat, haji, itu menghadap kepada Allah.
dengan menyertakan qalbin salim, hati yang bersih. Dan memang akhlaso itu mengeluarkan kotoran-kotoran kecuali substansi yang paling penting, yaitu hanya kepada Allah dalam urusan akidah. Makanya ibadah dalam Quran surah Al-An'am yang Bapak Ibu menjadikan salah satu bacaan doa iftitah. Ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita garis bawahi kalimat nusuki yang sering diterjemahkan oleh Bapak Ibu adalah ibadahku. Kenapa seluruh rangkaian ibadah disebut nusuk? Makna aslinya nusuk itu adalah membakar perak, keluarlah kotoran-kotorannya. Artinya seluruh rangkaian ibadah itu harus bisa mengeluarkan kotoran-kotoran baik yang ada pada lahir maupun batin. Lahir kita itu dibahas oleh bab fikih, istilahnya bab toharoh. Itu lahir kita untuk bebersihnya. Ada mandi, ada wudhu, pengganti dari keduanya jika darurat tayamum. Bab toharoh. Tetapi bukan hanya itu yang Allah kehendaki. Setelah bersih lahir juga bersih batin. Maka pada saat Bapak Ibu setelah wudhu menghadap ke kiblat, membaca doa 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Dilanjut dengan doa. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Kira-kira begini. Ya Allah, setelah saya bersih lahir karena wudhu, bisa jadi sebelum wudhu Bapak juga Ibu mandi, itu bab taharahnya, mandi wudhu. Setelah saya bersih lahir dengan menghabiskan berapa botol sabun, ya kan? Sikat gigi, odol, tak terhitung itu. Bapak habiskan. Ya Allah, jadikan tawabin. Setelah saya bersih lahir, jadikan saya ini orang yang mau memperbaiki diri. Itu tawabin. Mau memperbaiki diri. Supaya apa? Minal mutatahhirin. Bukan hanya sekedar bersih lahir, tetapi juga bersih batin. Sehingga min ibadikas salihin. Dari wudhu itu bisa menciptakan, bisa melahirkan, bisa menumbuhkan generasi-generasi manusia-manusia yang soleh. Jadi syarat disebut manusia soleh itu adalah bersih lahir, bersih batin. Itulah sehingga biqalbin salim, hati yang bersih. Maka dalam Quran ada nama surat, namanya surat Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas itu kalau Bapak Ibu baca, itu sulusul Quran. Sepertiga dari Quran itu di surat Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan karena isi Quran sepertiganya tentang akidah. Maka Al-Ikhlas adalah sepertiga Quran. Ada juga yang mengatakan ketika Bapak Ibu membaca Quran surah Al-Ikhlas, maka pahalanya sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau sepertiga Quran, Bapak baca surat Al-Ikhlas, pahalanya 10 juz. Sepadan. Itu. Tetapi ikhlas di situ adalah bersih, baik bersih dalam hal akidah maupun bersih dalam hal ibadah. Ibadah baik hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan sesama manusia.
Makanya Rasulullah mengatakan, kun wari'an, takun ahbadan nas. Tanda ahli ibadah bukan dari segi jumlah, tetapi wari'an, memiliki sifat, sikap, karakter, akhlak, wara'. Orang yang wara' itu luar biasa. Pikirannya futuristik, menjangkau jauh ke depan. Kita lihat wara', terjemahannya hati-hati. Hati-hati terjerumus ke dalam perbuatan salah atau dosa. Sehingga tarkul ma'asi, ia meninggalkan perbuatan dosa. Kenapa ia meninggalkan perbuatan dosa? Karena ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Khawatir, takut perbuatannya itu menjadikan celaka. Kapan? Di akhirat. Jadi orang yang waro, pikirannya bukan hanya dunia, tetapi juga akhirat. Khawatir perbuatan hari ini di dunia menyebabkan bahaya, celaka nanti di akhirat. Di dunia bisa jadi senang dengan perbuatannya, senang dengan perilakunya, tetapi ia khawatir, takut di akhirat jadi sebab menjadi madarat bagi dirinya. Kalau zuhud apa? Kalau zuhud ma yakhafu la yanfa'u. Beda dengan wara'. Kalau wara' ma yakhafu dararuhu. Kalau zuhud la yanfa'u fil akhirah. Khawatir, takut perbuatannya tidak memberi manfaat di akhirat. Sehingga kita berbuat tetapi nggak punya nilai, nggak punya pahala. Maka sebut dalam istilah hadis bangkrut, muflis istilahnya. Ini cerita inspiratif. Luar biasa. Namanya Mubarak. Mubarak ini hamba sahaya. Kulitnya black sweet. Sweetnya hilang. Tinggal black itu. Dia kakinya kurus, kecil. Kakinya itu. Bibirnya tebal. Matanya bolotot. Kan terbayang oleh Bapak ya, oleh Ibu kan? Persis wajahnya seperti Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam Quran. Ketika tuan rajanya, karena dia bekerja di tuan raja, tuan rajanya menyuruh untuk memetik anggur. Pilihkan anggur yang paling manis dalam kebunnya. Kebetulan beliau ditugaskan untuk menjaga kebun. Dipetik, diberikan kepada tuan raja. Dimakan, anggur ini rasanya asam. Besok harinya disuruh lagi, Mubarak, petikan anggur yang paling manis. Petik, asam lagi. Tuan raja nanya, Mubarak, kamu itu sudah bekerja di Bapak, sudah 2 tahun, menjaga kebun. Kenapa tidak bisa membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang asam? Jawaban Mubarak apa? Tuan, kan Tuan itu memberi tugas kepada saya hanya menjaga kebun. Sehingga selama 2 tahun saya menjaga kebun, hanya menjaga kebun. Tidak sedikit pun, satu pun saya pernah merasakan anggur. Walaupun anggur itu jatuh, saya nggak ambil. Apalagi memetiknya. Karena tugas saya bukan untuk memetik anggur, apalagi memakan. Tugas saya menjaga kebun. Luar biasa. Waroknya melahirkan sikap kejujuran. Sehingga Tuan Raja pulang, bilang kepada istrinya, ada pelayan kita yang sangat hebat, jujur. Bagaimana kalau kita nikahkan dengan putri kita? Kemudian ibunya bertanya kepada putrinya. Putrinya soleh.
Kalaulah bapak dengan ibu sudah setuju, saya mencari ridho Allah adalah ridho orang tua, mau dinikahkan. Jadi kalau dulu ngambil mantu itu adalah kejujuran. Itu beda dengan sekarang. Kau sudah punya apa? Kerja di mana kalau sekarang? Itu persoalan jujur dan tidak, nomor sekian kalau sekarang. Nah, akhirnya pernikahan dari orang yang soleh, mubarok, dengan putrinya juga solehah, melahirkan anak seorang alim, ulama besar yang dikenal. Namanya adalah Abdullah ibnu Mubarak. Itu dari orang yang wara, itu. Mubarak itu. Yang hati-hati betul. Ada juga dalam satu riwayat, ada dua orang, penjual dan pembeli tanah. Si tanah itu dijual, kemudian dibeli. Pada saat sudah dibeli, orang yang membeli tanah ini menggali tanah. Menemukanlah guci emas. Pembeli ini langsung mengantarkan guci emas itu kepada penjual. Penjual, ini guci emas. Dari mana? Dari tanah itu, dari dalam tanah. Kan saya beli hanya tanahnya, tidak dengan dalamnya. Kata penjual apa? Enggak. Membeli tanah itu, tanah berikut dalamnya. Tidak. Si pembeli menolak. Khawatir bukan miliknya. Si penjual juga menolak. Damai. Kalau begitu, gini saja. Kau punya anak nggak? Punya. Punya anak apa? Perempuan. Penjual, saya punya anak laki-laki. Kalau begitu, nikahkan saja. Setelah dinikahkan, guci emas itu berikan kepada anak-anak kita. Diberikan. Kalaulah milik itu berarti sedekah, milik pembeli. Kalau milik penjual berarti sedekah kepada anak. Karena kehati-hatian, wara, hati-hati terjerumus ke dalam perbuatan yang haram. Itu. Haram tidak berubah menjadi harum. Karena misalkan menguntungkan. Wara itu. Ada juga kisah bukan bersumber dari Quran, bukan bersumber dari hadis. Ini kisah inspiratif saja. Ada seorang santri semuanya diwisuda. Kemudian setelah wisuda dapatlah ijazah. Saat sudah dapat ijazah, santri-santri itu pulang. Tapi ada satu santri yang minta izin kepada kiainya untuk tidak pulang. Lalu kiainya nanya, santri kau kenapa tidak mau pulang? Padahal kau sudah selesai dapat ijazah. Kata santri ini apa? Kiai, betul ijazah sudah saya pegang. Tapi saya ingin ijazah ilmu dari kiai langsung. Bukan hanya ijazah secari kertas. Ingin ijazah ilmu. Inilah takdimnya mengagungkan seorang santri kepada gurunya. Jadi begitu dapat ijazah tidak bye-bye. Tidak langsung kiss bye, goodbye, tidak begitu. Tetapi langsung minta izin. Kayak ini baik kalau begitu santri. Kalau begitu ada syarat. Bapak akan berikan ijazah ilmu. Kata santri, syaratnya apa Pak Kiai? Syaratnya kau 3 hari berturut-turut bergabunglah dengan masyarakat. Berkecimpung dengan masyarakat. Bergaul dengan masyarakat. Di antara tengah-tengah masyarakat itu cari orang yang paling hina. Cari. Santri ini setelah subuh pergi. Bergaul, bergabung, berkecimpung dengan masyarakat. Ketemulah pada saat menjelang maghrib. Ada sosok pemuda yang sedang mabuk. Ya teler. Terbesit dalam pikiran dan hatinya. Ini nampaknya orang yang paling hina di hadapan Allah. Orang lain pada saat adzan dikumandangkan, ia penuhi untuk sholat berjamaah. Ini mabuk. Setelah sholat maghrib, isya menjelang tidur, diskusi. Dalam pikiran dan hatinya santri ini. Oh, apakah dia yang paling hina atau saya? Diskusi. Tidak.
Pemabuk itu bukan orang yang hina. Karena bisa jadi hidayah belum sampai ke dia. Seandainya 5 menit setelah mabuk dia dapat hidayah, maka dia tobat, seluruh dosanya Allah hapus. Tidak, kata santu. Besoknya lagi berkecimpung dalam kampung yang berbeda. Ketemulah ada seorang wanita yang berpakaian you can see. Dia sedang menunggu laki-laki hidung belang. Wanita nakal. Menjelang maghrib lagi-lagi. Kemudian pemuda ini, santri ini mengatakan ini mungkin wanita yang hina. Orang yang hina. Lagi-lagi pada saat menjelang tidur diskusi dalam dirinya. Tidak, simpulannya itu. Wanita itu mungkin berbuat begitu karena agama belum sampai kepadanya. Seandainya agama sudah sampai 5 menit kemudian dia taubat, Allah hapus seluruh dosanya. Besoknya ketemulah kucing yang mati dikerumuni oleh lalat. Ini mungkin makhluk yang paling hina. Diskusi lagi dalam dirinya. Tidak, kucing itu tidak berbani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hari keempat dia menghadap ke kiai. Sambil terisak-isak dia menangis. Pak Kiai, ya gimana? Sudah? Sudah. Saya berkunjung, bergaul masyarakat dengan 3 kampung. Yang pertama menemukan pemabuk, yang kedua menemukan wanita nakal, yang ketiga kucing. Tapi setelah saya simpulkan, semua itu orang yang paling hina adalah siapa? Kata kiai, saya. Kenapa kau menjadi orang yang paling hina? Kata santri ini, saya terkadang punya ilmu, tapi ilmu saya hanya pandai untuk menilai orang, tapi tidak pandai untuk menilai diri sendiri. Itulah orang yang wara, bukan pandai menilai orang, tetapi menilai diri sendiri. Maka kata kiai ini apa? Lulus. Saya berikan ijazah ilmu. Itu makanya itulah dalam Al-Quran kadang Allah sudah beri peringatan dalam Quran surah Al-Hujurat itu. Yang asalnya ayat 10, 11, 12, 13. Dari mulai innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini asal mulanya setara. Sejajar. Ikhwah itu terjemahannya saudara. Saudara itu setara, sejajar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merasa menjadi cepat jadi saudara, merasalah setara, sejajar dengan orang lain. Jangan ada istilah tidak level. Itu kan biasa di masyarakat tidak level itu. Sehingga komunitas, kalau komunitas ibu-ibu kan ada sosialita, ada besti-besti itu. Sehingga dipanggil bucan gitu ya. Itu tidak setara. Awal tidak setaranya gimana? Allah dalam ayat 11-nya yang merusak persaudaraan itu, makanya Allah larang la yaskhar. Jangan menghina. Hinaan itu karena sebab merasa dirinya hebat. La taghtar bikasratil ibadah. La taghtar bikasratil atba'. La taghtar bikasratil ilmi. Jangan bangga dengan karena banyaknya ibadah. Jangan bangga karena banyaknya pengikut, follower. Jangan bangga karena banyaknya ilmu. Bisa jadi dengan banyaknya harta, ilmu, kemudian pengikut, merasa diri kita paling hebat. Merasa diri kita paling hebat. Tidak wara, tidak menjadikan semakin hati-hati. Maka dalam Quran yang sering Bapak Ibu baca, surah Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu simbol harta, anak. Semua apa yang kita miliki, Allah memerintahkan pada kita jadikan aset untuk amal soleh. Sawaban dan amala, mengharap pahala dan mengharap cita-cita kita. Cita-cita kita selamat dunia dan akhirat.
Itu yang pertama. Wara, hati-hati. Khawatir perbuatan hari ini, perbuatan kita di dunia akan menjadi madarat, bahaya untuk kita nanti di akhirat. Contoh dari mulai kuburan saja. Dari mulai kuburan. Ada tulisan Ibnu Qayyim, judulnya Nasihat Kuburan. Nasihat Kuburan. Kata Ibnu Qayyim, kuburan memberi nasihat. Apa nasihatnya? Saya adalah tempat yang sangat gelap. Bapak juga, Ibu juga pastikan menyaksikan saat jenazah diletakkan di kuburan, tutup dengan papan, timbun dengan tanah. Pasti gelap atau tidak tuh Pak? Gelap atau tidak Bu? Pasti gelap kan? Karena tidak ada titik-titik cahaya masuk. Kemudian kata kuburan apa? Sinarilah saya dengan sholat. Jadi di kuburan sudah mulai tidak butuh listrik. Tidak butuh cahaya matahari bulan. Yang dibutuhkan cahaya di kuburan adalah sholat. Baik fardu maupun sunnah. Lalu apa lagi? Saya adalah tempat yang sangat sempit. Bagaimana tidak sempit? Ukurannya untuk kita rata-rata panjang 2 meter. Lebar 1 meter. Rata-rata itu. Karena kita tingginya rata-rata segitu. Kita tidak seperti kaumnya Nabi Hud yang tingginya tiang listrik. Ada yang di Gading keluarga masyarakatnya yang tingginya tiang listrik. Kan nggak ada. Rata-rata 2 meter. Sempit. Ketika saat Bapak Ibu di Gading rumahnya sempit, kalau punya uang perluas. Tapi di kuburan tidak butuh itu. Apa kata kuburan? Luaskanlah saya dengan silaturahim. Seperti ini. Meluaskan kuburan. Kalau nggak percaya silahkan buktikan Pak. Silaturahim ini. Luaskanlah saya dengan silaturahim. Manfaat silaturahim itu. Apalagi saya adalah tempat yang sangat sepi. Bagaimana tidak sepi? Sendiri kok di jenazah itu. Di sebelah, walaupun sebelah nggak bisa. Tok tok tok, sedang apa? Nggak bisa. Kalau Bapak di dunia, Ibu di dunia sepi, buka HP, buka grup, wah satu HP berapa grup gitu. Kalau satu HP ada 10 grup saja, dalam jumlah grupnya ratusan, sudah berapa ratus kan, ramai. Apalagi grup WA-nya pas WA, ramai itu. Tapi pada saat di kuburan apa? Ramaikanlah saya dengan bacaan Al-Quran. Bukan meramaikan dengan hiburan, tapi dengan bacaan Quran. Saya adalah tempat yang penuh dengan ular berbisa, yang siap akan memakan, menghabisi tubuh kita. Itu. Maka pada saat di dunia, kalau ada ular, kita berani tinggal bawa papan atau pemukul besi, atau terbuat dari kayu. Matikan. Kalau tidak berani, panggil pawang. Saat di kuburan kita tidak bekali dengan besi dan kayu. Kata kuburan apa? Matikanlah, racunilah ular-ular berbisa itu dengan zakat, infak, sedekah. Jadi makanya akan membangun masjid itu adalah dalam rangka mematikan, meracuni ular-ular berbisa yang akan menggerogoti kita. Insya Allah. Seperti kalau Rasulullah mengumumkan akan membangun masjid, maka pasti para sahabat itu, saya orang yang pertama menyumbangkan setengah harta saya. Insya Allah itu. Sehingga Umar bin Khattab, dia pergi ke kebun, kebun itu membuatnya lalai. Karena sholat asar tertinggal, sholat berjamaahnya. Dia pulang dari kebun, melihat banyak orang, sudah turun, keluar dari masjid. Baru tertinggal sholat berjamaah asar, Umar bin Khattab menyesalnya luar biasa. Kalau kita kan tertinggal satu berjamaah, just together itu. Kalau kita.
Kemudian karena kebun itu membuatnya lalai untuk tidak mengikuti sholat berjamaah, maka Umar bin Khattab pulang, yang sebut dalam teori fikih mu'aqabah. Umar memberikan hukuman pada kebun itu. Hukumannya apa? Kebun itu diwakafkan untuk masjid. Jadi kalau bapak ibu punya HP membuatnya lalai, wakafkan HP itu. Kalau membuatnya lalai gitu. Atau televisi membuatnya lalai, wakafkan gitu. Jadi luar biasa. Kemudian ada doa yang sering kita baca setiap sholat sebelum salam. Doa itu kan meminta 4 perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamamat wa min fitnati masyihid dajjal. Itu satu riwayat Nabi Isa alaihi salam lewat ke Turbah. Turbah itu semacam pekuburan. Salah satu kelebihan Nabi Isa alaihi salam adalah bisa mendengar suara orang-orang yang ada di dalam kuburan. Didengar, ternyata ada yang menjerit semacam kesakitan. Kemudian atas izin Allah, mukjizat Nabi Isa adalah bisa menghidupkan yang sudah mati. Dihidupkan. Saat sudah dihidupkan, ditanya orang ini. Kira-kira dalam bahasa sekarang mah, bro, kenapa kamu menjerit kesakitan di dalam kuburan? Kawan, kenapa kau menjerit? Lalu orang ini menjawab apa? Saya dapat azab kubur. Lalu Nabi Isa alaihissalam bertanya kembali, apa yang menyebabkan engkau dapat azab kubur? Dulu saya memakan harta orang lain. Nabi Isa menjawab, bertanya lagi, sebesar apa yang kau makan? Tidak lebih besar dari sisa makanan yang menyelip dalam gigi. Tidak 1 kilo daging, tidak 1/4 daging, hanya secuil daging menyebabkan dapat azab kubur. Itulah sehingga bukan hanya sekedar doa, tapi ada implementasi doa itu dalam bentuk perilaku. Wara, hati-hati supaya terhindar dari azab kubur. Itu yang pertama. Sampai jam berapa kita khawatir ada rapat? Jam berapa Pak Haji? Dilanjut lagi. Ya, itu baru satu. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk sikap wara yang mudah-mudahan wara itu kalau dalam hadis yang lain menunjukkan kita adalah orang yang paling cerdas. Yang sebut dalam hadis istilahnya aqyash. Aqyash itu adalah orang yang dalam hidupnya satu memikirkan banyak, memikirkan mati. Yang kedua banyak mengingat kehidupan setelah wafat. Wara adalah salah satunya tarkul ma'asi. Ia meninggalkan perbuatan dosa. Kenapa? Ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Khawatir perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dunianya ketika itu perbuatan dosa akan menjadi bahaya nanti di akhirat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Insya Allah to be continued. Ya, bersambung. Tidak hanya sinetron ya yang bersambung. Pengajian juga bersambung. Itu saja barangkali karena ada rapat, khawatir nanti terlalu kesiangan sehingga mengganggu acara Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita semua membentuk ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi wara, menjadi sangat hati, khawatir terjerumus ke dalam perbuatan salah atau karena istilah orang Sunda dosa itu meledos teka rasa. Jadi karena meledos teka rasa sehingga ada orang yang berbuat dosa tapi tidak merasa dosa, itu yang paling bahaya. Itu saja yang saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Kita tutup sama-sama pengajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.